kita akan berbicara masalah CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Pendapat ini atau hal ini dimunculkan kira-kira awal tahun 60-an setelah Perang Dunia Kedua berakhir, kemudian mulai perekonomian dunia kembali bangkit dan sebagainya, keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan meningkat dan sebagainya. Di situ mulai muncul suatu kesadaran dari para pelaku usaha bahwa sebenarnya berusaha itu tidak hanya memberikan keuntungan kepada orang-orang yang terlibat di dalam usaha tersebut. Misalnya karyawan memberikan penghasilan yang layak kepada karyawannya. Kemudian memberikan keuntungan pada para pemegang saham atau pemilik. Dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang terlibat dalam usaha tersebut. Tetapi juga mulai muncul kesadaran bahwa sebetulnya usaha itu juga berutang budi ya, atau mendapatkan hal yang sangat mendukung dari lingkungan sekitarnya untuk melaksanakan usahanya dengan baik. Ya, jadi di sini perusahaan itu melihat bahwa mereka itu sebetulnya mendapatkan hal yang menguntungkan dalam berusaha oleh lingkungan sekitarnya maupun juga lingkungan yang lebih besar. Ya. Dengan adanya kesadaran ini, mereka kemudian memunculkan suatu yang disebut sebagai suatu gerakan moral dari suatu perusahaan bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya secara sosial maupun secara ekonomi, secara tidak langsung. Ya. Jadi usaha mereka juga mendatangkan kebaikan atau keuntungan bagi lingkungan sekitarnya. Ini. Jadi mereka berusaha itu tidak bisa lepas dari lingkungan di mana mereka berusaha, lingkungan yang mendukung di mana mereka berusaha. Contohnya kalau lingkungannya itu keamanannya tidak baik, kemudian juga sering protes pada perusahaan, akhirnya memunculkan suasana berusaha yang tidak nyaman. Karyawan tidak bisa bekerja secara maksimal, karena mungkin saja mereka baru lewat di lingkungan, di jalan lingkungan itu dia bisa dicemooh sebagai anggota perusahaan tersebut. Karena misalnya usaha tidak memperdulikan, ya, dan juga bisa saja usaha perusahaan itu bisa didemo setiap hari. Gitu. Contohnya usaha serat rayon kalau nggak salah di Wonogiri itu ya, mereka menimbulkan limbah yang sangat mengganggu di sekitarnya. Akibatnya apa? Oleh lingkungannya mereka diprotes, ya, minta
pabrik itu ditutup dan kemudian oleh dinas atau oleh kabupaten, pemerintah kabupaten dihentikan dulu produksinya, diperbaiki instalasi limbahnya sehingga tidak mencemari lingkungan dengan bau dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, itu bisa-bisa nanti justru kita akan mendapatkan yang tidak menguntungkan dalam berusaha. Usaha bisa terhambat, bahkan bisa ditutup, ya, atau diminta pindah dan sebagainya. Tapi kalau kita berusaha dengan baik, dengan memperhatikan segala sesuatu, memperhatikan lingkungan dengan baik, pasti akan diterima oleh masyarakat di situ, yang akan didukung. Dan hari inilah yang kemudian memunculkan suatu kesadaran bahwa perusahaan itu harus juga bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham dan karyawannya atau orang-orang yang terlibat secara langsung dalam usahanya, tapi juga lingkungan sosialnya. Dan ini kemudian menjadi satu gerakan yang sejak tahun 60-an menjadi makin masif, kesadaran akan lingkungan sekitar usaha yang akan memberikan kenyamanan bagi perusahaan dan pada akhirnya nanti akan mendatangkan hal-hal yang positif dari usaha tersebut. Yang kemudian ini dikenal sebagai CSR tadi ya, corporate social responsibility, ya. CSR, jadi tanggung jawab sosial. Di sini perusahaan akan bertanggung jawab secara sosial, juga kemasyarakatan, juga mungkin sisi ekonominya kalau ada kemampuan, ini kemampuan yang cukup, ini akan mendatangkan suatu keuntungan. Dan sebetulnya apa yang dikembangkan dari CSR ini dalam pepatah Jawa itu ada yang sebetulnya dekat dengan ini ya. Pepatah Jawa itu ada. Ini saya sebutkan, mungkin ada yang pernah mendengar, tapi juga mungkin belum ada yang belum pernah mendengar. Jadi, luwe becik pager mangkok tinimbang pager tembok. Lebih baik berpagar mangkuk daripada berpagar tembok. Mangkuk itu bukan berarti hanya makanan ya, tapi juga hal-hal suatu sikap kita secara sosial yang baik gitu ya, bersahabat dengan lingkungan, peduli dengan lingkungan dan sebagainya, itu nanti akan memunculkan tembok bagi kita yang akan menjaga keamanan kita. Nah, saya masih ingat tahun 98 di daerah dekat saya itu ada satu industri plastik, ya, membuat dari mengolah limbah plastik kemudian dijadikan plastik murah-murahan itu ya, kantong plastik murah itu. Waktu kerusuhan 98 di Solo itu bakar-bakaran, benar-benar bakar-bakaran luwes itu habis. Nyaris habis, ya. Tokonya yang di Solo itu hampir nyaris habis, dibakar semua. Nah, di situ pabrik plastik
titik yang di dekat rumah itu sudah didatangi orang yang tidak dikenal mau dibakar. Tapi karena yang punya pemiliknya itu baik dengan lingkungannya dan sebagainya, dia sering kalau 17 Agustus dia menyumbang, kalau ada keramaian perayaan apa di lingkungan, ya RW atau RT dia ikut menyumbang gitu. Akhirnya dia dan juga datang gitu ya. Padahal dia Tionghoa gitu. Dia datang, dia selalu jadi ringan tangan gitu ya. Pada waktu mau dibakar, justru yang melindungi adalah masyarakat sekitarnya, karena masyarakat sekitarnya mendapatkan keuntungan dari keberadaan itu. Keberadaan usaha itu. Selain orangnya baik, ramah pada tetangga, dia juga ringan tangan mau membantu dan sebagainya. Gitu ya. Itu yang diistilahkan pager mangkok. Ya. Nah, jadi di situ dia tidak memberikan makan ke lingkungannya, tidak. Dia cuma membantu kalau ada keramaian 17-an, ada peringatan apa. Itu yang rame-rame se-RT, misalnya hari ulang tahun kota Surakarta dan sebagainya. Ya, jadi di situ dia membangun tempat perlindungan bagi usahanya dengan bersosialisasi seperti itu. Tapi di sisi lain, di depan rumah saya itu juga ada orang yang justru membangun tembok tinggi. Bahkan saya setelah dia berada di depan rumah saya sejak berapa 15 tahun yang lalu mungkin. Sampai sekarang saya belum pernah melihat tampak orangnya seperti apa. Saya hanya melihat mobilnya keluar, mobil mewahnya keluar masuk. Tapi dengan kaca gelap kita nggak tahu. Tapi saya juga nggak heran ya, karena yang ada di depan saya itu pemilik Logan itu ya, Lombok Gandaria. Ya. Itu perusahaan makanan ya. Logan. Atau yang juga dia memproduksi kecap Lombok Gandaria. Dan juga ada makanan-makanan. Ya. Dan dia nggak pernah 17-an pun kita nggak pernah lihat tampangnya. Gitu. Peristiwa apa kita nggak pernah lihat, kita cuma lihat ya sopirnya saja sama pembantunya yang keluar masuk. Kemudian mobilnya keluar, Abar, ya. Kemudian Mercedes S-Class gitu. Pokoknya yang itu deh. Saya mungkin beli sekrup mobilnya aja udah nggak bisa. Tapi mereka nggak peduli ya. Kalau tidak peduli seperti itu, kalau misalnya terjadi apa-apa dengan keluarga itu, lingkungan pasti diam saja. Misalnya ada kebakaran, paling cuma lihat gitu. Atau misalnya dirampok orang gitu, karena tertutup kita nggak tahu. Ada orang yang kelihatan mencurigakan jalan-jalan di depan itu, nengok ke dalam, ngetop-ngetop gitu. Itu aja ada sopir bijak di depan itu diem aja loh, nggak ada tanggapan apa-apa, nggak peduli gitu. Itu sudah kelihatan bahwa
masyarakat sekitarnya itu memang sudah tidak peduli dengan. Dan itu kalau seperti itu bagi orang Jawa itu sudah paling nggak menyenangkan gitu ya. Orang Jawa itu kalau sudah disekarep itu artinya dibiarkan saja. Mereka mau bertingkah pola apapun didemkan aja. Itu benar-benar sudah nggak dianggap sebagai orang. Gitu. Kalau di budaya Jawa seperti itu. Bahwa yang paling berat itu kalau kita sudah disekarep. Jadi kita bertingkah apapun tidak pernah diingatkan. Ya, jadi seperti itu. Ya, karena sifatnya seperti itu, CSR itu intinya atau semangatnya ya, itu suatu kewajiban atau berdimensi kewajiban dan kesukarelaan. Ya. Ini bukan karena keterpaksaan, bukan karena tekanan bahwa kamu harus demikian kepada lingkungan. Kalau tidak nanti akan saya gantikan. Tidak ada seperti itu. Tapi intinya atau jiwanya itu jiwa suatu kewajiban. Ya, semangatnya itu adalah suatu kewajiban dan kesukarelaan. Wajib berarti setiap perusahaan harus menjalankan. Sukarela itu bisa diartikan bahwa menjalankan tanpa tekanan dari pihak lain. Karena seperti tadi bahwa pada pandangan manajemen yang baru yang berkembang sejak tahun 60-an bahwa suatu usaha itu tidak hanya mencari keuntungan semata, tapi juga harus bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Contohnya yang paling itu kita tahu orang terkaya di dunia Bill Gates itu ya, Bill Gates. Dia mempunyai yayasan ya, Bill and Melinda Gates. Nggak tahu ya ini masih ada atau tidak atau sudah berubah nama karena Bill dan Melinda itu kabarnya itu cerai. Tapi saya nggak tahu benar atau enggak. Ya, tapi dulu ada memang Bill and Melinda Gates. Ya. Jadi itu Bill Gates dengan istrinya namanya Melinda membentuk itu. Dan dia danai sendiri dari uang pribadi dia yang didapat dari keuntungan usahanya Microsoft itu. Ya. Dan itu untuk membantu semua masyarakat yang tertimpa kemalangan di seluruh dunia. Tidak memandang suku, bangsa, agama, atau kepercayaan, jadi semua ditolong. Misalnya ada suatu negara kelaparan, mereka akan datang. Atau ada suatu negara kena bencana, mereka akan datang membantu. Ya. Dan itu suatu bentuk CSR dari Microsoft yang dilakukan dengan menggunakan yayasan dari pendirinya. Tapi selain itu, usaha Microsoft dia juga akan melakukan CSR dengan melakukan apa? Dia memberikan misalnya pelatihan TI, teknologi informasi kepada suatu lingkungan masyarakat yang masih belum terlalu melek teknologi informasi dengan gratis dan sebagainya begitu. Dia tidak mengharapkan keuntungan dengan kegiatan itu.
dalam artian keuntungan secara langsung ya. Secara tidak langsung itu nanti pasti akan memberikan keuntungan pada Microsoft. Misalnya masyarakat itu makin melek teknologi informasi, akhirnya mereka akan menjadi konsumen, entah itu 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, tapi itu jelas itu adalah suatu tindakan yang saat ini sebetulnya tujuannya bukan untuk keuntungan, tapi pada berikutnya akan juga mendatangkan keuntungan. Jadi tidak, saya sekarang sambil bisa harus melatih TI, saya harus bisa menjual TI saat ini gitu ya. Teknologi informasi saat ini sehingga saya nanti dapat untung langsung untung begitu. Dan seperti itu. Jadi ini adalah suatu gerakan yang muncul pada tahun 60-an sebagai reaksi dari ketertinggalan sebagian masyarakat. Setelah Perang Dunia Kedua mereka tidak bisa bangkit, tidak bisa segera bangkit, sehingga diperlukan suatu tindakan seperti ini. Kemudian dalam tingkatan suatu usaha, CSA itu dapat digambarkan seperti piramida dengan 4 lapisan. Ya. Dengan lapisan yang terbawah ini yang paling sederhana. Ya. Kepedulian yang paling sederhana. Yang paling atas itu sudah sifatnya sudah menjadi suatu gaya hidup gitu ya, bahwa dia harus peduli kepada lingkungannya, ya, lifestyle gitu ya. Ada tingkatan yang paling atas. Yang paling bawah ini usaha itu harus bertanggung jawab secara ekonomi, mendapatkan laba yang memadai demi memenuhi kewajiban kepada karyawan, berusaha secara sehat, berkontribusi pada negara melalui pajak, memberi imbalan yang layak kepada pemegang saham. Berusaha secara sehat itu jelas ya, kalau memberikan tanggung jawab ekonomi terhadap karyawan juga pemilik, pemegang saham itu juga melalui pajak kepada negara dan berusaha secara sehat. Secara sehat di sini secara jujur gitu ya. Jadi tidak berusaha untuk mengelabui. Pengelabuan ya banyak lah ya, berusaha tapi ternyata isinya hanya tipu-tipu, banyak ya kejadian gitu ya, pinjol gitu ya, pinjaman online itu ada yang tidak, yang berusaha secara sehat itu ada, tapi yang tidak sehat juga ada. Pinjol itu ya, pinjaman online. Banyak itu ya, banyak kasus misalnya biro perjalanan umroh gitu ya, nggak taunya malah duitnya dipakai oleh itu yang pemiliknya gitu, untuk tamasya, untuk hidup dengan gaya hedonisme gitu ya, pamer kekayaan dan sebagainya, ternyata itu adalah uang dari orang yang ingin
melakukan perjalanan umroh. Itu beberapa tahun yang lalu ada banyak, ada 2 atau 3 kasus yang seperti itu. Dan nggak main-main ya, ratusan miliar itu. Akhirnya yang sudah menyetorkan itu ya sampai sekarang juga nggak bisa umroh. Kasihan bener. Kemudian usaha harus mempunyai kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku, termasuk aturan masalah lingkungan serta pajak. Nah, jadi pada tingkatan selanjutnya tidak hanya berusaha secara sehat, harus juga taat aturan yang lain, gitu, yang mengatur usaha, kemudian juga masalah lingkungan, dan juga pajak kepada negara. Kemudian yang lebih tinggi lagi, ini usaha harus memiliki tanggung jawab etis, yaitu etika yang bersumber dari norma masyarakat, dari agama, dari budaya, hingga tata kelola usaha yang baik. Tata kelola usaha yang baik itu berarti kita tidak melakukan atau meletakkan usaha kita itu dalam resiko yang terlalu besar sehingga bisa saja kemungkinan usaha kita itu bangkrut misalnya. Karena kalau bangkrut itu merugikan banyak pihak ya, karyawannya, juga pemegang sahamnya dan sebagainya. Kemudian tanggung jawab etis yang bersumber pada norma masyarakat. Jadi kalau saudara misalnya usaha kuliner gitu ya di Solo, kemudian usaha kuliner Anda itu ternyata usaha kuliner yang tidak halal gitu ya. Nah, menurut norma masyarakat di Surakarta kita harus bagaimana? Kalau hal seperti ini, masyarakat Surakarta itu sangat toleran. Gitu ya. Tidak terlalu permasalahkan, asal usaha itu benar-benar jelas. Misalnya kalau kuliner, gitu, sate, gitu. Kalau satenya itu sate non halal, ya ditulis di depan itu bahwa itu sate. Ini entah sate anjing, sate babi, atau sate apa, ya, yang non halal. Tapi kalau sate tikus pasti semua nggak mau makan. Ya. Jadi kita harus bertanggung jawab secara etis. Nah, ini sangat berbeda kalau saudara misalnya di Bandung, gitu ya, di Jawa Barat, di Bandung. Ini saya alami sendiri ya waktu pertama kali ke Bandung. Itu saya sempat stres gitu ya, terkejut. Gitu. Kalau puasa itu di Solo itu benar-benar kita itu tidak merasakan seperti puasa ya yang tidak puasa ya yang Muslim misalnya atau tidak melakukan puasa karena memang dilarang gitu. Misalnya wanita yang sedang haid dan sebagainya itu kan dilarang untuk puasa, tidak diperbolehkan puasa. Nah seperti itu di Solo yang seperti itu, yang non Muslim dan sebagainya tidak puasa itu dengan nyaman saja. Kita bisa saja makan, merokok sambil jalan di itu gitu ya, di tempat umum kita merokok dan ataupun makan gitu, itu tidak terlalu dipedulikan. Tapi kalau Anda di Jawa Barat Anda bertingkah seperti itu bisa dipukulin orang gitu. Ya. Karena saya tahun 70-an ya waktu awal saya ke Bandung itu
waktu puasa yang saya alami pertama, saya tidak sadar waktu itu saya masih merokok, itu merokok sambil jalan di tengah kampung, tahu-tahu diteriakin gitu. Wih, puasa. Saya noleh, kelihatan ada gerombolan pemuda itu melotot gitu. Wah, gawat ini. Maaf, saya pergi. Bener-bener gitu ya, itu pengalaman. Kemudian kalau di Solo puasa, warung-warung itu buka biasa, nggak perlu ditutup tirai dan sebagainya, begitu. Terbuka. Waktu itu saya tanya dengan teman Muslim gitu ya, teman dosen Muslim. Gitu. Kamu nggak kesinggung lihat itu? Enggak, ngapain? Orang yang makan itu kan mereka tidak puasa pasti dengan berbagai sebab. Nah, bisa karena memang bukan Muslim tapi ada aturan yang mengharuskan dia tidak menjalankan puasa saat itu, gitu. Kemudian ada Muslim yang memang dugal gitu ya. Mereka nggak peduli itu ya karena urusan agama itu adalah urusan pribadi antara dia dengan Allah. Kamu mau mabuk-mabukan ya terserah gitu. Mereka hanya diingatkan ojo gitu, ojo ngono gitu. Tapi nggak akan lebih dari itu. Kalau tetap ngono ya didiamkan aja, biarin. Kalau orang Solo begitu gitu. Ya, terbuka, saya tanya. Kalau terbuka itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, malah kita bisa tahu siapa sih yang makan di situ. Barangkali nanti ada teman Muslim saya yang makan di situ. Dan waktu saya tanya ke pengusaha kuliner, ya, mereka juga mengakui bahwa pada masa puasa omset mereka turun. Ya, walaupun mereka buka begitu, buka setiap hari, tapi mereka turun sampai 60% gitu. Ya. Jadi nggak perlu ditekan aja, udah banyak yang menjalankan puasa. Justru yang agak menggelikan yang saya alami di Bandung gitu ya. Kalau tiap puasa, itu semua warung itu tertutup. Ya, dari depan itu tutup, pintu tutup, nggak kelihatan. Pertama saya waktu puasa pertama ya bingung karena saya di sana kos, makanya di luar. Sebenarnya makanya akhirnya saya tanya itu tutup itu depannya, coba ke belakangnya nanti kan buka. Benar, saya coba lihat ke belakang, ternyata pintunya terbuka. Saya masuk. Bu, bisa melayani saya, Bu? Saya tanya. Oh, bisa, silakan. Sampai di dalam, ternyata berjubel gitu ya yang ada di dalam. Jadi sebetulnya walaupun kelihatan tertutup, itu justru di dalamnya itu berjubel. Karena apa? Karena orang yang tidak tahu ya di dalam ada apa. Kalau di Solo karena selalu terbuka justru kelihatan siapa sih yang makan di situ. Nah, jadi tradisi umat sendiri-sendiri ya. Seperti babi guling Bali di Solo itu ya tenang saja gitu. Babi panggang ditulis itu. Pernah teman saya dari Bandung itu heran, ditulis begitu, iya. Nggak ada yang protes, ya enggak, malah mereka seneng karena itu mereka tahu bahwa itu haram. Jadi nggak akan ketipu. Oh iya ya begitu ya. Kemudian yang paling tinggi, ini kalau sikap filantropis itu sudah muncul di lingkungan usaha itu.
Jadi cinta sesama sudah muncul di lingkungan itu, sehingga setiap kali ada peristiwa apapun di lingkungan maupun di tempat dia berusaha, dia akan segera mengulurkan bantuan. Jadi di sini sudah tidak lagi memperhatikan kenapa gitu, siapapun yang itu dia akan secara otomatis akan membantu karena sudah menjadi jiwa gitu. Cinta sesama itu sudah menjadi bagian dari gaya mereka berusaha. Otomatis nanti di sini mereka juga tidak akan berusaha menipu konsumen dan sebagainya begitu. Ya, jadi di sini pada tingkatan ini benar-benar sudah berusaha secara dengan kejujuran dan dengan cinta pada sesama. Kemudian dalam pelaksanaan saat ini CSR itu, kalau tadi sebetulnya kan bentuknya adalah wajib tapi sukarela. Ya. Sukarela berarti itu tidak ada pamrih untuk mendapatkan keuntungan di situ. Bahwa kemudian nanti secara tidak langsung memberikan keuntungan itu tidak by design, ya. Tidak dengan direncanakan, tapi muncul secara alamiah. Ya, seperti tadi misalnya Microsoft melakukan pendidikan pada masyarakat tercinta tentang teknologi informasi. Atau Bill Gates, Melinda Gates Foundation membantu masyarakat kelaparan. Kan tidak memikirkan bahwa dia akan mendapat keuntungan, tapi setelah tahu, oh itu dari Microsoft, bosnya Microsoft, otomatis nanti Microsoft-nya citranya meningkat. Citra yang meningkat ini suatu keuntungan juga. Gitu ya. Ya. Tapi tidak by design, tidak dengan direncanakan. Tapi karena sifatnya yang demikian, ini kemudian disalahgunakan justru oleh perusahaan untuk menyembunyikan keuntungan. Ya. Karena sifatnya sukarela, demikian dan sebagainya, banyak yang ngomongnya ini keuntungannya dihitungkan, mana buktinya lah. Kan sukarela kan suka-suka kita dong, mau kita bukukan atau tidak kan. Akhirnya kan juga itu ya, apalagi ada suatu pemahaman itu ya dari pemahaman moral bahwa kalau kita memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu apa yang kita berikan. Kalau memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu apa yang kita berikan. Nah, sehingga mereka berdalih seperti itu, kemudian digunakan untuk menyembunyikan keuntungan, sehingga dia akan usaha itu akan membayarkan secara lebih kecil. Karena ada seperti itu, kemudian CSR itu dimasukkan dalam undang-undang perusahaan. Bahwa itu CSR itu masuk kepada biaya komersial. Harus dimasukkan ke dalam biaya penjualan atau komersial. Ya. Sehingga kemudian kita bisa melihat gitu ya. Hidup bersama,
situ muncul itu ya. Kemudian bosnya ngomong di itu ya, ngomong di televisi yang disiarkan secara nasional. Ya, jadi di sini untuk pemasaran gitu, menunjukkan bahwa untuk membangun image perusahaan, bahwa perusahaan mereka peduli pada masyarakat, pada orang-orang yang berjasa pada usaha mereka, yaitu pada para penjual jamu. Itu kan. Dengan ditetapkannya bahwa CSA itu salah satu bentuk biaya komersil, maka ini akan masuk dalam pembukuan. Tapi akibatnya apa? Sifat sukarela itu jadi hilang. Ya, nah itu jadi sarana untuk iklan. Tanya, rumah saya itu di mana gitu ya. Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 1, pojok lor pojok utara Mangkunegaran itu barat, utara Mangkunegaran itu ke barat. Ya, 56 itu rumah saya. Ya, di situ. Jalan RM Said nomor 56. Ya. Kemudian ada pertanyaan? Tentang ini si SR ini. Kalau tidak ada tentang itu lampiran itu ya, yang saya itu kan 2 kali maaf itu ketinggalan, yang biaya penjualan itu ketinggalan. Lupaan memasukkan, saya masukkan itu untuk mempermudah Anda untuk menghitung ini ya, menghitung harga pokok. Ini ya, kelihatan ini. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini lampiran ya, ini nanti lampirannya. Kelihatan, maaf, belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan? Oh, belum. Berarti sharingnya stop share dulu, ya share. Share. Kelihatan ya? Lampiran penghitungan harga pokok ini ya. Itu tadi di sini ongkos bahan langsung, uraian jumlah kebutuhan unit per bulan, per unit produksi atau per bulan. Gitu. Harga unit per bulan, misalnya 1 bulan butuh kain di konveksi, butuh kain 1000 meter. Gitu. Produksi per bulan 500, sehingga setiap produk akan butuhnya 2 meter, harga per unitnya misalnya 10.000, jadi harga bahan baku kain itu 20.000. Kemudian benang jahit, kemudian resleting, kemudian kancing, kemudian macam-macam gitu ya. Semua dihitung per unit produksi itu, hasil produksi itu membutuhkan berapa. Jadi kancing itu biayanya berapa untuk 1 baju.
Kemudian resleting itu berapa biayanya untuk satu baju, ya, dan seterusnya. Kemudian jumlah bahan tidak langsung bisa macam-macam, ya, yang menjadi bahan proses produksi yang memperlancar proses produksi tapi tidak menjadi bagian dari produksi. Contohnya misalnya kapur, pola dan sebagainya. Kemudian gaji pegawai langsung yang menjalankan proses produksi, tukang jahit, tukang potong, begitu ya. Per unit produksi, kalau memang dia dihitung biaya jahit per baju misalnya 2.500 ya sudah, itu berarti biaya gaji pegawai langsung 2.500, biayanya itu apa 2.500, itu penjahit. Lalu tukang potong berapa, misalnya 500 rupiah per unit produksi, ya. Di sini 500 rupiah. Ya. Tapi kalau misalnya gajinya itu setiap losen dia dapat gaji, tukang jahitnya dapat gaji 5.000, ya, berarti di sini per unitnya dia 5.000 dibagi 12. Tukang potongnya dapat 3.000 per losen. Ini per unit produk berapa? Ya tinggal 3.000 dibagi 12 begitu ya. Kemudian pegawai tidak langsung, misalnya cleaner, pesuruh dan sebagainya begitu. Dia mendapat gaji bulanan. Produksi per bulan berapa? 500 unit tadi, misalnya gaji per bulannya 1,5 juta. Sehingga per unitnya berapa? Bagi 500. 2.000. Ya, 2.000. Kemudian apalagi begitu, totalnya bunga modal kalau ada ya dimasukkan per bulan atau per tahun. Kalau per tahun berarti dibagi biaya produksi per tahun. Produksi. Modal tetap, ya ini umur ekonomis, harga unit, perkiraan harga bekas per unit. Jadi kalau mesin itu, mesin baru harganya berapa? Yang merek sama, tipe sama, kalau yang bekas berapa? Ya, harga total modal tetap ini yang baru, kemudian yang bekas, kemudian biaya depresiasi per unit baru kurangi bekas bagi jumlah produksi. Nah, gitu ya. Biaya jasa pihak lain misalnya nyewa gedung, nyewa mobil, nyewa alat-alat produksi begitu kan. Sewa gedung, sewa mungkin transportasi gitu. Nah, itu bisa. Kemudian biaya listrik, air, pemeliharaan dan perbaikan, ya, pendidikan dan latihan kalau ada, kalau tidak ada ya dikosongi. Kalau di situ nggak ada, tunjangan sosial, kesejahteraan. Kalau ada BPJS ya BPJS per bulan berapa iurannya, per bulan berapa. Asuransi gitu. Asuransi kerugian misalnya pabriknya diasuransikan nggak alat-alatnya banyak. Kemudian tata usaha administrasi umum, administrasi produksi umum itu yang memperlancar proses produksi. Kalau itu bukan memperlancar, ini bukan untuk, tapi memperlancar kegiatan manajerial ya, aktivitas manajerial usaha. Kemudian kalau tata usaha administrasi produksi ini memperlancar proses produksi. Kemudian pajak retribusi, pajak biaya penjualan, misalnya kantongnya, pengirimannya, ekspedisi gitu ya.
kemudian kemasannya dan sebagainya begitu. Ini yang ketinggalan. Kemudian biaya pajak dan retribusi. Kalau belum membayar pajak ya karena masih skalanya masih kecil, mikro ya nggak ada pajaknya. Tapi retribusi pasti ada. Ya, karena retribusi itu aturan dari pungutan dari pemerintah daerah berdasarkan perda. Ya, biasanya ada. Ya, seperti itu ya. Jadi kemudian formnya, template-nya ini demikian. Ya, jadi tugas UTS teknik produksi ini tentang apa? Produk atau tentang jasa. Kalau tentang produk, jasanya dihapus. Ini dihapus, yang merah ini dihapus juga. Kemudian nama, name. Lalu kamu mau menggunakan ini, ya, klasifikasi ongkos menurut sifatnya. Kalau klasifikasi ongkos menurut sifatnya seperti ini, ya, ongkos bahan baku, ongkos buruh langsung dan sebagainya. Kemudian di bawah belakangnya diberi lampiran tadi, ya, perhitungan harga pokok tadi. Ya. Kemudian bisa juga ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Sharing ini kelihatan ya? Sharing tentang template Kelihatan, Pak. UTS. Oke, ya. Ya, jadi misalnya untuk yang ini masih berhubungan dengan barang jasa yang diproduksi. Kalau tadi kan ini ya. Yang pertama menurut sifatnya tadi ya, menurut sifatnya. Kemudian yang kedua klasifikasinya menurut hubungan bahasa dan itu ya. Itu sebetulnya ada di materi yang saya berikan itu ada. Tinggal saudara ini kan. Kemudian lampiran ini dimasukkan saja langsung ke situ. Ya, gabungan dimasukkan. Bahan tidak langsung apa, buruh tidak langsung berapa, overhead produksi berapa, overhead administrasi berapa. Kalau misalnya overhead penjualan tidak ada, ya kosong. Overhead produksi tidak langsung lain gitu. Kalau misalnya tidak paham masukkan, ya pokoknya dimasukkan saja. Jangan ditinggal. Itu kemudian yang ketiga ini menurut hubungan dengan volume produksi, biaya variabel, biaya tetap, ya. Jadi pilih salah satu ini dari tiga ini. Saudara senang yang mana? Itu yang saudara buat. Ya. Dan ada dua kan ya, yang produk, membuat produk dan membuat jasa. Produknya berupa barang dan produknya berupa jasa. Nah. Oke, ada pertanyaan? Selamat siang Pak Aji, mohon maaf izin bertanya. Oke. Untuk dari yang tiga itu, tiga yang mana aja Pak ngapunten? Yang ini karena apa mungkin share screen-nya ini berhenti nggih? Atau yang mana Pak ngapunten? Bentar. Share screen-nya berhenti. Coba saya stop aja, saya ulang ya. Baik Pak Aji. Ini ya. Ini ya. Kelihatan ya. Ini PDF ya. Ya. Tugas UTS produk ini ya. Itu seperti ini. Ini yang pertama. Itu menggunakan klasifikasi ongkos menurut sifatnya. Kalau saudara memilih ini ya sudah. Yang lainnya tidak usah. Kemudian yang kedua, kelihatan juga ini. Kelihatan Pak.
Kelihatan ya, yang kedua ini kelihatan ya. Jadi klasifikasi ongkos menurut hubungan dengan barang atau jasa yang diproduksi. Ya, di depannya sama, cuma saudara kalau itu produk, ya saudara jasanya saudara hapus. Kalau itu jasa, saudara produknya saudara hapus. Kemudian diberi nama NIM. Ya, ini kalau yang kedua, saudara memilih yang kedua menggunakan seperti ini. Yang pertama awalnya, lampirannya hitungannya tadi ya, untuk tampil tadi. Kemudian yang ketiga, ini alternatif yang ketiga, saudara klasifikasi ongkos menurut hubungan dengan volume produksi atau aktivitas perusahaan. Di sini ada biaya variabel, biaya tetap, gitu kan ya. Ini lampirannya juga di sama perhitungan itu. Nah, cuma berbeda pengelompokannya saja. Kalau misalnya Anda bingung pengelompokannya, ya asal tidak terlalu ngaco ya, biaya variabel sudah masukkan ke biaya tetap gitu ya, ya salah gitu ya. Kalau misalnya biaya overhead produksi dengan biaya administrasi kamu terbalik ya nggak apa-apa juga. Pokoknya itu harus dimasukkan. Nah, biaya-biaya itu harus dimasukkan. Ya. Begitu. Ini nanti apa perlu saya share gitu ya, template ini ya. Jadi bisa dipilih salah satu gitu ya. Saudara mau yang mana, terserah Anda. Ya, ini lampirannya nanti diberikan itu. Nah, dalam bentuk, saya harapkan bentuknya doc saja ya, atau PDF. Saya pikirkan PDF aja deh. Itu ya. Ada yang bertanya lagi? Ya, jadi di sini kesimpulannya itu, kesimpulan tentang biaya itu ada di depan. Kemudian perhitungannya itu ada di belakangnya. Ya, jadi setelah sampul itu langsung ini hasil ini harga pokok gitu ya. Kemudian perhitungannya ada di belakang lampiran. Ya, jadi bukan di belakang perhitungan tapi di depan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Saya masih kurang paham di lampiran penghitungan harga pokok. Di bagian modal tetap itu ada perkiraan harga bekas per unit sama harga total modal tetap atau bekas, itu maksudnya gimana ya Pak? Di sini kalau saudara mempunyai ya modal tetap itu kan permesinan, bisa juga alat-alat produksi yang lain ya, yang misalnya seperti penggaris, kemudian kursi yang menunjang itu ya, semua kegiatan produksi Anda. Tapi yang sifatnya relatif permanen gitu ya, walaupun ada waktunya gitu ya. Jadi misalnya saudara mempunyai modal tetapnya mana ini ya, modal tetap itu memang panjang gitu ya. Misalnya mesin jahit jumlahnya berapa? Konveksi. Oh, jumlahnya 10. Umur ekonomisnya berapa? 5 tahun. Harga per unitnya berapa? 2 juta. Perkiraan harga bekasnya berapa? Oh, 1 juta. Setelah 5 tahun dipakai, jadi tinggal 1 juta. Oke. Harga total modal tetap yang baru, ini modal tetap yang baru ya, ini yang bekas. Berarti tadi berapa jumlahnya? 10 ya, 10, 2 juta. Ini 20 juta. Kemudian harga modal tetap bekas, harga total modal tetap bekas, harga bekasnya kan 1 juta, jumlahnya 10. Jadi 10 juta. Jadi biaya depresiasi harga modal tetap dikurangi harga bekasnya, gitu kan, perkiraan harga bekas dibagi jumlah produksi. Begitu kan ya.
produksi dalam 5 tahun, selama 5 tahun, karena ini umur ekonomisnya 5 tahun. 5 tahun berapa jumlahnya? Ya tinggal saudara hitung dari sini. Produksi per bulan misalnya 500 unit. Berarti dalam 1 tahun berapa? 6.000 unit. Dalam 5 tahun berapa? 30.000 unit. Ya, begitu kan? Jadi nanti 20 juta dikurangi 10 juta dibagi 30 ribu. Ya, jadi nanti per unitnya depresiasi untuk mesin jahit itu sekian rupiah. Ya, 10 juta dibagi 60 ribu berapa kira-kira ya 1.140 rupiah. 60.000 kali 100 ya sekitar 140 rupiah. Ya, jadi per unit. Jadi per produksi Anda, per baju yang saudara produksi, bukan untuk nanti pengadaan biaya depresiasi itu adalah 140 rupiah. Depresiasi apa? Depresiasi apa? Depresiasi mesin jahit tadi. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Ya. Sudah jelas ya? Pak, terima kasih. Ya, jadi seperti itu. Ya. Ada yang bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada, ya kita akhiri sampai di sini. Mungkin template-nya itu perlu saya bagikan. Saya ingin tanya ke Anda, nggak perlu dibagikan tidak? Saya bagikan di WA group gitu ya, template itu. Itu bentuknya ini ya, landscape ya, bukan potret ya. Jadi melebar ke samping. Hah? Boleh Pak, dibagikan saja. Oh, dibagikan. Nanti saya itu kan silahkan saudara pilih salah satu. Nah, itu ya. Tiga-tiganya saudara buat cuma salah satu cara satu perhitungan harga pokok, ya, kalkulasi harga pokok. Itu kemudian saudara membuat ya dua seperti tugas TS itu ya, dua usaha, jenis usaha yang membuat produk atau membuat barang, dan usaha yang membuat jasa, yang menghasilkan jasa. Gitu ya. Oke, nanti saya bagikan itu template-nya. Seperti itu, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selamat siang. Selalu jaga kesehatan. Dan hati-hati kalau yang ada di luar. Atau pulang. Oke. Kalau yang mau meninggalkan ini silakan bisa meninggalkan Terima kasih Pak. pertemuan ini. Selamat siang Pak, terima kasih Selamat siang. banyak. Selamat siang. Pak, terima kasih banyak.